Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zona integritas bebas korupsi. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau biasa disingkat WBK. Dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas dalam pelayanan. Sebagai dasar dari zona integritas ini bisa kita lihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019. Sebagai perubahan dari Permenpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau biasa kita singkat WBM, WBK, WBBM. Selain itu juga hal ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 426 KMK.01/2017. Nah, untuk membahas tentang zona integritas bebas korupsi ini, di sini di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Di sini ada dari Kabak Ops Polres Lampung Utara, Pak Kompol Hadi Sutomo yang sudah tidak asing lagi di layar kaca kita. Selamat malam. Belum apa-apa, udah nyapa duluan Pak Bang Hadi ini ya. Selamat malam Bang. Selamat malam. Sehat ya Bang Hadi? Sehat. Alhamdulillah sehat, tambah gagah selalu Bang Hadi ini. Di sini juga ada dari Kejari Lampung Utara yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kasidatun atau Perdata dan Tata Usaha Negara, Bang Disman Gusning, SHMH. Selamat malam Bang Disman. Salam sehat. Salam sehat. Sehat terus ya Bang? Ya, siap. Alhamdulillah sehat terus. Dan di sini juga telah hadir dari Akademisi Unko. Kebetulan beliau ini menjabat menjadi salah satu warek 3 di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Bang Irhamuddin SHMH. Selamat malam Bang. Selamat malam. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Amal biasa kerap menyapa beliau ini Bang Irham. Iya. Ya. Oke, setelah perkenalan tadi kita langsung aja nih ke Pak Bang Hadi. Ya, Bang, Amal pengen tanya nih Bang. Kalau boleh tahu, ini kan kita akan membahas tentang zona integritas bebas korupsi nih ya Bang ya. Kalau boleh tahu bisa nggak Bang, Abang tolong jelaskan apa sih Bang zona integritas bebas korupsi itu pengertiannya gitu Bang. Ya, silakan Bang. Terima kasih yang mana Iya, Bang. waktu yang telah diberikan kepada Maaf, Bang. saya. Mohon maaf sebelumnya yang seyogyanya Bapak Kapolres yang hadir, namun karena keperluan dalam keadaan dinas, saya mewakili dari Polres Lampung Utara, saya Kabak Op Polres Lampung Utara Kompol Hadi. Yang mana dalam hal ini zona integritas bebas korupsi. Zona itu kita di dalam, Iya. ya.
Integritas itu pelayanan kita kepada masyarakat yang ada menuju bebas korupsi. Di kepolisian dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita tindak lanjuti. Yang pertama, mengenai pelayanan kita kepada warga masyarakat, khususnya masyarakat yang kena musibah. Dalam hal ini pelayanan di SPKT. Apa itu Bang SPKT Bang? Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Itu SPKT. Di sana pelayanan kita kepada masyarakat menerima laporan pengaduan daripada masyarakat yang ada. Iya. Masyarakat di sini banyak sekali mungkin pengaduan-pengaduan yang ada. Baik itu mungkin masalah pencurian kendaraan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Awal pertama, pelayanan tersebut kita terima terlebih dahulu di SPKT, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Di sana kita terima laporan, utarakan permasalahan dan lain sebagainya. Kita tindak lanjuti dengan TKP-nya, tempat kejadian perkara. Kita ke lokasi, di mana lokasi yang terjadi. Misalkan di Jalan Abrati, Kota Bumi. Di mana lokasi Abratinya? Di sebelah rumah siapa dan lain sebagainya. Kita tindak lanjuti. Dari sana kita cek TKP namanya. Cek TKP, kita bawa kendaraan bersama si korban, adanya kasus penganiayaan yang ada di sana. Sudah cek TKP, kita periksa lokasinya di mana, adakah saksi yang melihat? Dari saksi, korban ini kan akan cerita, si Badu, si Amir, si Johan dan lain sebagainya. Siapa pelakunya? Oh, si pelakunya misalkan namanya Maya. Oh, si Maya ini di mana? Apa permasalahan terjadinya penganiayaan tersebut? Oh, permasalahan A, permasalahan B, permasalahan C dan lain sebagainya. Setelah kita cek TKP, kita kembali baru kita terima. Jadi kita tidak spontan dalam hal ini menerima laporan tersebut. Kita cek TKP bersama, ada anggota SPK, ada anggota Reskrim, ada anggota Intel dan lain sebagainya. Kita bersama-sama. Nah, di sanalah yang namanya tingkat pelayanan kita kepada warga masyarakat. Nanti kita terima laporan. Setelah terima laporan, kita berikan bahwa adanya di sana yaitu pengaduan dari masyarakat. Laporan tersebut diterima oleh warga masyarakat, ditindaklanjuti untuk di BAP, berita acara pemeriksaan. Dari SPKT tersebut kita tidak minta uang sama sekali, walaupun tempat lokasinya jauh yang kita harapkan. Nah, inilah yang menuju namanya pelayanan masyarakat menuju bebas korupsi. Jangan sampai masyarakat yang sudah susah dalam hal ini malah kita lebih susahkan kembali. Ini yang tidak boleh. Ya, institusi kami mengajarkan untuk kita benahi. Mungkin dulu-dulunya ada oknum ya, tapi kami dalam hal ini tidak pernah institusi itu mengajarin kepada anggota kepolisian khususnya yang menyatakan demikian. Dari sana langsung kita BAP, berita acara pemeriksaan. Setelah berita acara pemeriksaan kita terima pengaduan tersebut, mungkin keesokan harinya langsung kita gelarkan dulu. Perkara ini masuk tindak pidana atau tidak. Langsung kita gelarkan, si pemeriksa, kanit, kasat nanti dibantu dengan yang lain. Kita gelar, oh ini masuk adanya tindak pidana. Di mana kita tahu tindak pidana? Karena si korban tersebut dia sudah ke rumah sakit. Dari hasil rumah sakit kita mintakan visum namanya. Visum, wah ada lebam, ada luka dan lain sebagainya. Nah, dari sana kita tindak lanjuti, nanti adanya pemeriksaan saksi dan lain sebagainya. Cukup dengan bukti-bukti yang kita dapatkan, hasil visum, ada goresan, mungkin ada robekan pakaian dan lain sebagainya. Itu untuk menguatkan sehingga nantinya kita proses ini dalam koridor penyelidikan. Setelah penyelidikan kita masuk ke penyidikan. Tingkat ke penyidikan baru kita panggil nanti lewat surat terlebih dahulu yang diduga, ingat bahasa yang diduga tersangka ya, diduga pelaku. Dari sana kita berikan surat. Mungkin awal pertama kita buat sebagai keterangan saksi.
Dari saksi bisa naikkah sebagai tersangka atau pelaku? Bisa. Dari pengaduan yang ada, bukti-bukti kuat dan lain sebagainya. Nah di sini biar diketahui oleh warga masyarakat yang ada, polisi tidak pernah harus meminta uang. Tidak pernah ya. Dalam hal ini free ya Bang ya? Free, semua apa yang ada. Karena kita melayani. Nah, dari SPKT di sini juga kita punya yang namanya pelayanan SKCK. Surat keterangan catatan kriminal. Nah, SKCK ini gunanya apa? Kepada warga-warga masyarakat mungkin yang butuh pekerjaan, yang ingin melanjutkan sekolah. Di sana sudah ada ketentuan-ketentuan yang ada. Di sana kita layani warga masyarakat di Polres. Kalau kita masuk di Polres itu ada namanya ZI, zona integritas. Benar, singkatan dari Itu. Jadi betul-betul di kepolisian itu jangan sampai hal yang demikian tidak dilayani. Nah, masuk SPKT di sana juga ada SKCK yang kata saya tadi, situ sudah ada ketentuan dari negara atau pemerintah. Berapa yang harus dibayar PNBP-nya, PNBP ya Pak ya, Ibu ya. Nah, di sana PNBP-nya sudah ada nominalnya, tertera, terlebar di sana. Tidak dipungut lebih dari PNBP yang ada. Nah, dari sana juga kita punya sidik jari. Biasanya kalau kita buat SKCK, kita ada sidik jari. Nah, sidik jari ini dari Reskrim. Mengapa gunanya kita adanya sidik jari? Apabila nanti suatu saat, ini kebanyakan warga masyarakat ini tidak sadar dimintain sidik jari. Karena apa? Sekarang kita kan sudah kerjasama dengan Dukcapil dari sidik jari, nanti bisa dapat data manual daripada keluar itu datanya yang ada dari sidik jari keluar, oh nama Hadi ini sidik jarinya. Nah itu dari sidik jari juga kita ada pelayanan yang lainnya, yaitu pelayanan SIM dan STNK. SIM itu apabila warga masyarakat yang ingin membuat SIM sesuai dengan ketentuan ada di sana SOP dan peraturan yang ada, usianya minimal 17 tahun. Bisa dia membuat dengan persyaratan harus ada KTP. Dari KTP nomor NIK-nya ada, itu tertera, mengikuti tes dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pembayaran pajak kendaraan kita di Samsat. Nah, di Samsat itu ada aturan-aturan tertentu, loket 1, loket 2, loket 3 dan seterusnya. Ketentuan itulah pelayanan kita terhadap warga masyarakat. Apabila polisi baik, insya Allah kita bisa menuju WBK dan WBBM yang disampaikan oleh adik tadi, sehingga polisi itu ke depan bisa bagus, sama seperti institusi yang lainnya, baik itu kejaksaan, pengadilan dan lain sebagainya. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Mbak siapa tadi? Amalia. Mbak Amalia, semoga kita ke depan bisa berjalan sesuai kehendak dari warga masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara tidak langsung tadi Bang Hadi sempat menjelaskan tentang WBK dan WBBM atau kita singkat dengan WB2M. Nah, tadi Amal mau tanya juga nih Bang, jika ada oknum, kita katakan oknum ya Bang ya, polisi gitu yang melakukan tindak pidana korupsi, apa nih Bang yang didapat sanksinya seperti itu Bang. Terima kasih. Jadi bila mana ada oknum yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri, ingat ya, untuk memperkaya diri sendiri, dan itu diketahui akan diperiksa oleh Propam. Kami mempunyai institusi di dalam kepolisian itu ada Propos dan Propam. Lidik oleh Propam, namanya lidik penyelidikan, betul yang dilakukan oleh oknum itu namanya si Badu, melakukan korupsi, minta uang kepada warga masyarakat dalam pelayanan. Nah ini akan ditindaklanjuti, akan diproses sesuai dengan prosedur hukum di kepolisian. Sanksinya anak tersebut kalau memang terbukti bisa dia demosi, yaitu dipindahkan dari tugas yang ada. Dan tidak menutup kemungkinan yang namanya dia korupsi itu akan dipindahkan dari satu provinsi ke provinsi lain. Dipindah tugaskan. Sementara anak istrinya sudah ada di wilayah kita.
karena kelakuan daripada oknum tersebut sehingga dia nanti diproses sesuai dengan prosedur. Hasil dari proses yang ada disidangkan terlebih dahulu. Iya. Hasil sidang dia tetap kena hukuman. Setelah menjalani hukuman, apakah 7 hari atau 14 hari atau 21 hari. Selain daripada sanksi hukuman yang dia diberikan kepada si oknum, dia akan mempunyai sanksi yang lain. Penundaan pangkat kah? Penundaan sekolah kah? Atau demosi, pindah dari satu provinsi ke provinsi lain, atau pindah dari satu polres ke polres lainnya yang ada di wilayah Polda Lampung. Nah, jadi sangat-sangat berat kepada oknum tersebut apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Makanya jangan sekali-sekali oknum, teruntuk oknum jangan sekali-sekali melakukan korupsi. Ini udah ada penjelasan dari Pak Hadi nih, hati-hati aja. Oke. Ya, terima kasih Bang Hadi. Ada lagi Bang yang terima kasih. Jadi dalam hal ini kami dari kepolisian juga memproses suatu permasalahan yang ada di wilayah hukum Polres Lampung Utara. Alhamdulillah syukur dari kepolisian khususnya Reskrim di tindak pidana korupsi yang mungkin sudah diketahui langsung oleh Bapak kita Kejaksaan, Pak Gurning. Ini bukti otentik bahwa Polres Lampung Utara mendapatkan predikat terbaik. Wih, tepuk tangan dong. Ini predikat terbaik yang diberikan oleh Polda Lampung kepada Polres Lampung Utara. Target kita 2, kita bisa menyelesaikan 4 sampai dengan 5 kasus. Nah, ini bukti daripada apa yang kami sampaikan bahwa kita menyidik yang namanya tindak pidana korupsi yang ada di wilayah hukum Polres Lampung Utara. Itu yang kita tindak lanjuti, ada beberapa LP mungkin tidak perlu saya share dalam hal ini. Inilah bukti bahwa Polres Lampung Utara dapat predikat terbaik di jajaran Polda Lampung. Terbaik bukan baik tapi terbaik tahun 2020. Ini tingkat terbaik dari Polda Lampung untuk Polres Lampung Utara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat jelas penjelasan tentang WBK atau WB2M dari Bang Hadi. Kita beralih sejenak nih ke Bang Disman. Bang, tadi kita sempat berbicara tentang korupsi nih Bang. Bang, bisa tolong jelaskan nggak Bang, apa sih macam-macam atau klasifikasi dari korupsi itu sendiri Bang? Silakan Bang. Tes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Hadi selaku Kabak Ops Polres Lampung Utara, Bapak Ilham, sahabat kami, dalam hal ini mewakili Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ya, dalam posisi sebagai Wakil Rektor 3. Dan tak lupa rasa hormat kami sampaikan kepada Warna ID yang mengundang kami pada kesempatan malam hari ini. Apresiasi yang kami sampaikan atas undangan ini, pertama sekali kami menyampaikan salam hormat dari pimpinan kami Bu Gajari yang seyogianya hadir dalam pertemuan malam hari ini karena bagi kami ini sangat penting karena akan menentukan perjalanan nasib bangsa ini ke depan. Namun karena sesuatu dan lain hal, beliau tidak bisa hadir pada pertemuan malam hari ini dan mewakilkan kepada kami. Dan sekalipun Ibu Kajari tidak bisa hadir, kiranya tidak mengurangi nilai yang akan kita berikan pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Tadi saudari Amalia ya, mempertanyakan jenis-jenis dari korupsi kan seperti itu. Klasifikasi dari korupsi Bang. Baik, kalau secara gamblang tadi mungkin secara gamblang ya Pak
Hadi sudah menjelaskan apa itu zona integritas, apa itu bebas korupsi dan seterusnya. Saya tidak akan masuk lagi ke sana. Jadi kita sepertinya sudah mengerucut ya ke korupsi, kan seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau secara literatur ataupun gramatikal, korupsi dikatakan sebagai perbuatan kotor, curang, atau mengotori. Corruptus dalam bahasa Yunani, corruption dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ditarik dari ini, pengertian yang secara sempit ini, korupsi itu bisa dikatakan dalam arti yang sangat luas. Di Indonesia barangkali di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 dan telah diperbaharui atau dirubah dengan Undang-Undang 2001, di situ ada pengkategorian korupsi itu 30 jenisnya. 30. Tetapi secara jenis 30 itu dikategorikan dalam beberapa hal. Contohnya, kategori yang merugikan keuangan negara diatur dalam pasal 2, pasal 3. Ada yang dikategorikan suap. Contohnya pasal 5, pasal 11, 12. Ada yang kategori perbuatan curang, contohnya di pasal 12. Ada yang kategori pemerasan, pasal 12. Ada yang kategori gratifikasi. Ya, gratifikasi. Ada yang kategori, saya lupa itu kategorinya agak-agak, di pasal 789 itu, kalau di pasal 9 itu mencurangi dokumen. Ya. Di situ diatur bendahara atau yang berhubungan dengan pembukuan membuat pertanggungjawaban palsu. Nah, di samping itu masih ada kategori yang lain, contohnya di pasal 29 saksi yang tidak memberikan keterangan yang benar ataupun ahli yang tidak memberikan keterangan yang benar. Di samping itu masih ada kategori yang lain, contohnya menghalang-halangi penyidikan, pasal 21. Masih ada lagi kategori yang lain yang diperluas dalam putusan hakim. Nah, dari situ bisa kita lihat dari 30 kategori itu hampir mencakup semua tindak pidana, baik itu yang secara konvensional maupun yang muncul belakangan. Contohnya yang ada di dalam KUH pidana telah ditarik ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Contohnya pasal 423 misalnya, kemudian dimasukkan ke kategori pasal 12. Ada pasal 23, itu kalau tidak salah juga dari pasal 413 atau berapa, saya kurang apa. Nah, selanjutnya dari yang belakangan juga atas Inpres nomor, kalau tidak salah ya, nomor 16 2016 itu yang kita dengar ataupun terkenal dengan saber pungli sudah masuk di dalam. Ya, banyak sekali jadinya. Ya, cukup banyak. Tapi dengan pengkategorian ini sebetulnya itu masih dalam bayangan kita, tapi kalau praktik di lapangan masih sangat luas. Ya. Kalau secara jenis, kan itu ya. Jawaban terhadap pertanyaan tadi secara jenis. Oke. Ya, tadi kan Abang sempat menyebutkan tentang klasifikasi, salah satunya di kasus korupsi itu ada tentang gratifikasi nih Ya, Bang. ya. Bisa tolong dijelaskan nggak nih Bang tentang gratifikasi itu apa? Karena kebetulan di sini siapa tahu masyarakat Lampung Utara ada yang belum paham nih Bang tentang gratifikasi itu apa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus dan kebetulan itu yang saya tunggu. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang bagus bagi kami. Banyak orang beranggapan bahwa gratifikasi itu sama dengan suap. Tapi beda ya Bang? Ya, nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Pak Wakil Rektor udah nggak sabar. Saya juga nggak sabar nih pengen dengar. Apa yang membedakan gratifikasi dengan suap? Suap itu sebetulnya diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 80. Kemudian telah diatur di undang-undang ini, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau suap dalam bahasa Inggris katakan bribe. Itu diatur seperti yang saya jelaskan tadi pasal 5, pasal 11, 12. Terus apa yang perbedaan yang prinsipil antara suap dengan gratifikasi? Nah, dari segi wujud.
Kalau dalam suap itu memberikan sesuatu ataupun menjanjikan sesuatu yang ada hubungannya dengan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Kalau gratifikasi, dia tidak dalam bentuk janji, tetapi dalam wujud barang yang nyata. Dan tidak semata-mata langsung berhubungan dengan kewenangan penyelenggara negara atau pegawai negeri, atau yang disamakan dengan itu, sesuai dengan rumusan undang-undang. Contohnya, menikahkan anak. Termasuk gratifikasi kan? Ya, nanti saya jelaskan. Nah, karena orang langsung merasa gratifikasi, tetapi kita juga tidak akan menyempitkan maknakan seperti itu. Artinya kan tidak ada yang kaku dalam ilmu hukum, tidak ada yang kaku. Supaya gratifikasi itu jelas sesuai dengan tujuan kepastian hukum itu, KPK kemudian membuat batasan-batasan. Contohnya, kalau tidak salah tahun berapa saya sudah lupa, untuk pesta seorang pejabat mereka membatasi nilai yang diberikan itu 1 juta pernah. Tetapi dalam ranah undang-undang dibatasi gratifikasi diberikan di bawah 3 juta, berbeda bentuk pembuktian atau pelaporannya. Di atas 3 juta kita harus melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari. Di atas 3 juta itu Bang? Ya, itu nanti masih ada, sebetulnya nggak langsung seperti itu ya. Tetapi yang mau saya tegaskan di situ itu akan memberikan pemahaman kepada kita apa yang dimaksud dengan gratifikasi dan seperti itu. Jadi yang menentukan gratifikasi atau tidak itu KPK sesuai dengan undang-undang KPK 30 tahun 2001. 2002. Nah, jadi yang menentukan gratifikasi atau tidak itu menjadi ranahnya KPK. Tapi kalau suap tidak, undang-undang. Ketika saya menerima barang dari seseorang yang tidak ada hubungannya langsung dengan saya, dengan kewenangan saya, misalnya bukan sebagai jaksa atau apa, atau saya tidak menangani perkara, saya melaporkan kepada KPK, mereka menilai tidak ada relevansinya barangkali, itu bisa dikatakan tidak gratifikasi. Tetapi di sisi lain bisa jadi gratifikasi. Kenapa? Penilaiannya memang jadi objektif subjektif. Kenapa saya katakan objektif subjektif? Kalau misalnya saya hubungan keluarga dengan orang tersebut, dia memberikan sesuatu kepada saya yang bernilai, secara subjektivitas bisa jadi wajar. Nah, tapi bisa jadi tidak wajar. Ya, secara subjektif. Karena mungkin melihat saya nanti di belakang akan bisa mempengaruhi kemana saya akan mengambil keputusan atau tindakan terhadap sesuatu hal. Sehingga terhadap suap bisa dinilai setelah itu. Artinya pemberian sesuatu atas tindakan yang sudah diambil oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. Di situ bidang kedua. Terhadap gratifikasi bisa kita lihat secara nyata. Contohnya, Presiden Jokowi pernah menerima sebuah gitar dari band Metallica. Kalau dilihat hubungannya tidak ada. Metallica itu ya kelompok kelompok musik yang go internasional. Mereka tidak ada hubungannya dengan Indonesia secara langsung. Artinya mereka bukan kontraktor atau siapa atau pemerintahan kan. Tetapi sesuai dengan undang-undang ini, undang-undang KPK, Presiden Jokowi akhirnya melaporkan gitar tersebut ke KPK. KPK menilai ini sebagai gratifikasi, akhirnya disita kan seperti itu, diserahkan kepada negara. Selanjutnya contoh yang lain, misalnya tadi kan saya apakan ya, kalau ada misalnya pesta yang paling menyolok kita lihat belakangan ini terkait dengan gratifikasi. Memang gratifikasi sekarang jadi sesuatu barang yang sangat seksi. Benar. Contohnya nih, sekarang udah bulan 3, sebentar lagi mungkin lebaran ya. Kalau dulu kan memang hal yang sangat membanggakan kalau seseorang menerima parsel, katakan parsel di lebaran. Itu bisa menaikkan status seseorang. Kalau sekarang tidak. Orang akan berduka barangkali kalau menerima itu. Kenapa? Seperti saya katakan, itu relatif. Yang 1 juta jadi relatif. Kenapa? Ketika ada hubungannya barangkali dengan saya harus melaporkan. Loh, dia bilang saya tidak terima. Artinya kan akan merubah pandangan orang dan budaya orang atas hal itu kan. Itu yang gratifikasi. Contohnya saja, kalau menerima parsel atau di hari lebaran, belum tentu ada hubungan seseorang itu dalam pekerjaan kewenangan dengan barang itu dan orang memberikan. Bisa jadi tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi oleh
katakan dalam hal ini KPK, bisa menilai itu gratifikasi, akan mempengaruhi dia ke depan, bukan saat ini. Makanya penilaiannya kan tetap saya katakan objektif. Nah, termasuk tindak dari gratifikasi tadi ya Bang. Ya. Jadi sekarang nggak boleh lagi nih nerima parsel gitu Bang. bukan tidak boleh sebetulnya, tetapi tidak sembarangan orang Tidak akan menerima. sembarangan Iya. orang. Iya. Gratifikasinya. Oke, ya terima kasih kepada Bang Disman sudah menjelaskan panjang lebar tentang korupsi dan klasifikasinya. Kita beralih sejenak nih masyarakat Lampung Utara ke seorang akademisi dari UMKOL, Bang Irham. Bang Amal pengen nanya nih Bang. Kalau menurut perspektif Abang dalam menilai nih Bang, dalam melihat dari zona integritas bebas korupsi ini bagaimana Bang? Ya, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kapolres Lampung Utara, dalam hal ini diwakili Kabak-Op Bapak Kompol Hadi. Yang saya hormati Kejari Lampung Utara, dalam hal ini diwakili oleh abang kita Kasih Datun, yaitu Abang Disman. Saya pertama mengucapkan terima kasih dari media Warna ID yang telah mengundang hari ini, mewakili Universitas Muhammadiyah Kota Bumi UMKO. Sebenarnya saya juga mewakili dekan. Sebenarnya ini yang lebih kompeten adalah dekan Fakultas Hukum, yaitu abang kita kandidat Dr. Suwardi. Cuman tadi saya udah izin, ya kata dia ya silakan saya ngisi. Ya saya menjelaskan sedikit sebenarnya tentang zona integritas. Dalam hal ini zona integritas itu tadi disampaikan Pak Hadi, itu adalah pulaunya atau suatu tempatnya. Tapi di situ juga berkaitan juga dengan WBK tadi, wilayah bebas korupsi, kemudian WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, itu adalah satu badan atau kaitannya. Dalam hal ini ya bicara tentang kalau bahasa Al-Qur'an itu asbabun nuzulnya gitu, Pak. Iya, sebabnya. Adanya peraturan Menpan ini kan berawal dari meningkatnya tindak pidana korupsi itu, kemudian terbitlah Menpan 52 tahun 2012 yang mana mengatur adanya WBK dan WBBM ini. Nah, kemudian direvisi kembali di 52 2014, lebih spek lagi terhadap seluruh ASN atau instansi pemerintahan. Dan juga terbitlah juga ZI ini di dalam peraturan Permenq tadi 426 tahun 2017 tentang zona integritas. Nah, kemudian Menpan juga merevisi juga peraturan Menpan RB nomor 10 tahun 2019 yang lebih spek lagi tentang poin per poin di mana skop penilaian tentang zona integritas. Dalam hal ini saya melihat sisi baiknya akhirnya seluruh instansi atau pemerintahan berlomba-lomba untuk menunjukkan atau mendapatkan predikat WBK dan WBBM ini awalnya. Kemudian akhirnya saya melihat seluruh APH ini, Pak. Saya melihat seluruh APH. Saya sebagai dosen melihat diawali dari Polres Lampung Utara sudah berubah dari pelayanan SPKT tadi, sekarang sudah standby, anggotanya sudah lengkap, memang sudah pelayanan luar biasa. Bahkan sekarang era digital 4.0, bahkan kita bisa mengakses juga melalui website. Nah, kemudian di Kejaksaan atau di Kejari Kota Bumi Lampung Utara ini juga, Kejari Lampura juga, saya melihat juga di APH-nya sudah berubah juga, Bang. Saya melihat juga di depan situ sudah ada juga sekarang PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi kita untuk informasi keterbukaan apapun cukup dari depan saja sudah bisa kita mengakses kebutuhan kita apa. Bahkan di situ sudah disiapkan pelayanan berupa touchscreen layar sentuh untuk mengakses apa di Datun ini, siapa personil, nama-nama kejaksaan itu ada, luar biasa. Kemudian dan memang
terakhir di tingkat pengadilan. Di pengadilan itu juga sekarang ini alhamdulillah kemarin sudah disurvei, alhamdulillah mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Dan udah dapat di Pengadilan Negeri Lampung Utara, Pengadilan Negeri PN Kota Bumi. Saya juga kebetulan mengangkat tema mewakili ayahanda Dr. Slamet Har dalam jurnal internasional kami di Unsri Palembang di tahun 2018 itu memang mengangkat tentang WBK dan WBBM ini. Di salah satunya penelitian kami ialah di Pengadilan Tinggi Bandar Lampung dan PN Lampung Utara atau PN Kota Bumi. Nah, sisi positifnya sekarang masyarakat dulu tidak ada lagi yang sulit, tidak tahu bagaimana pelayanan suatu instansi atau pemerintahan. Dulu sangat sulit mengaksesnya. Sekarang seluruh APH dan pelayanan pemerintah itu sudah bisa diakses oleh masyarakat. Terbuka sekarang. Nah, cuman sekarang ini ada persyaratan juga tentang zona integritas itu. Gimana tuh Bang persyaratan? Salah satu persyaratannya kalau dia di instansi atau pemerintahan itu minimal harus juga mendapatkan WTP 2 tahun berturut-turut. Nah, itu menjadi kendala. WTP, wajar tanpa pengecualian. Dalam hal ini itu adalah hasil audit pemeriksaan BPK di mana kewenangan Undang-Undang 15 tahun 2006 BPK diberikan kewenangan kalau memang ternyata tidak ada temuan dan memang keuangan itu baik dalam pengelolaan, dia akan mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, kemudian Lampung Utara sekarang belum bisa kita masuk dalam usulan zona integritas karena kita juga tidak masuk dalam WTP, tapi kita masuk dalam WBK. Sifatnya kita masih pembinaan. Nah, kembali lagi saya sisi positifnya adalah tadi transparan dan akuntabel tadi. Tapi saya berharap juga sebenarnya kita bicara tentang korupsi tadi telah disampaikan oleh dari kejaksaan, dari kepolisian begitu merusak bangsa gitu Bang ya. Merusak bangsa sehingga bicara korupsi tadi ya sama aja tentang crime atau kriminal. Kita perspektif hukum pidana itu sebenarnya kalau saya mengamati di Lampung Utara ini, kalau kita mengacu dasar penetapan tersangka itu berdasarkan terakhir putusan MK itu adalah minimal 2 alat bukti yang cukup. Jelas itu kemudian diperkuat lagi dalam tingkat penyidikan itu ada Perkap 66. Kita bicara lagi 184 KUHP tentang dasar penetapan tersangka itu 2 alat bukti yang cukup itu apa? Cukup rumit. Iya, ada 5 di mana 1 keterangan saksi, keterangan ahli, surat menyurat dan lain-lain. Nah, bicara tentang korupsi, dia diatur undang-undang tersendiri tadi telah disampaikan Undang-Undang 31 tahun 2002, kemudian direvisi kembali di tahun 2021 ini. Pada intinya hal yang mutlak APH perlu lakukan itu adalah mengacu pada satu, Apa itu Bang? yaitu pada LHP hasil audit BPK. Bicara tentang korupsi, bicara kerugian negara, kita pantau dulu ada LHP-nya, laporan hasil. Nah, saya sekarang entah memang handphone saya yang error, entah memang ini saya mencoba mengakses di BPK Provinsi Lampung, BPKP Provinsi Lampung. Ini saya buka di websitenya, kemudian saya kejar di LHP-nya. Begitu kita klik LHP Lampung Utara itu Bang, yang keluarnya malah LHP Sulawesi gitu Bang. Bingung juga saya. Belum ada atau gimana nih Bang? Mungkin sedang error dan boleh dicek masyarakat juga kalau mau dicek. Kita buka website BPK, kemudian buka Lampung Utara atau kabupaten mana, di situ ada scroll download, kita klik malah keluar Sulawesi atau Kalimantan gitu Bang. Bukan, nah mungkin error gitu kan pada saat itu. Nah, pada intinya saya berharap juga agar tadi itu kita bicara tentang WBK, WBBM, adanya akuntabel tadi Bang. Saya berharap juga instansi pemerintahan dalam ini eksekutif dan legislatif dapat juga memberikan buka semua LHP tentang kerugian negara ini. Jadi sehingga bukan hanya APH yang memantau, tapi juga masyarakat memantau.
Karena kembali lagi azasnya di sini adalah transparansi, akuntabel tadi. Apalagi dalam pemeriksaan ZI itu, zona integritas itu nggak sembarang. Karena tim pemantau atau visit-visitnya itu dari KPK, dari Ombudsman. Nah itu luar biasa. Saya berharapnya masyarakat juga dapat memantau gitu. Saya berharapnya. Secara tidak langsung Abang mengatakan WBK dan WB2M tadi itu langkahnya udah tepat belum nih Bang saat ini? Ya, sudah tepat. Memang kita perlahan-lahan tapi pasti, dan memang rule regulasi itu berubah-ubah, tapi untuk perbaikan memang luar biasa. Tadi sampaikan oleh Bang Lisman, salah satu jurispruden juga, referensi tentang presiden pun ketika mendapatkan sebuah hadiah masuk dalam kategori gratifikasi. Gitu. Nah itulah kita dalam seorang yuris atau bicara tentang hukum ini perspektifnya tadi Bu Lisman sampaikan banyak. Bicara korupsi tadi, crime itu banyak. Pada intinya kalau kata Bang Hadi, ya azasnya cuma satu, adalah crime, dolus dan culpa, dolus dan culpa, dan crime-nya, mens rea-nya. Mens rea dia itu keinginannya pengen membuat kriminal nggak kan gitu. Nah itu, nah mungkin itu Bang Amal. Ya. Terima kasih Bang Irham. Kita beralih sejenak Ya. ke Bang Hadi. Iya. Bang, berbicara tentang korupsi nih ya Bang ya, tentang membangun zona integritas nih Bang. Tentunya ada suatu tahapan-tahapan nih Bang. Kalau boleh tahu nih Bang, apa sih Bang tahapan-tahapan dalam membangun zona integritas itu atau ZI itu sendiri Bang? Terima kasih. Yang mana dalam hal ini mengenai tahapan-tahapan mencapai zona integritas atau ZI. Yang pertama, dalam hal ini kita wajibkan kepada personnya. Jadi kepada personnya atau manusianya, oknumnya yang perlu kita beri pengetahuan terlebih dahulu. Arahan terlebih dahulu. Iya. Dari personnya, kalau indikator mereka itu indikasinya akan menyimpang, mungkin dia tidak akan diletakkan di sana. Mulai dari pelayanan kita harus baik. Jadi dari manusianya kita berikan pelatihan terlebih dahulu untuk mendapatkan ilmu yang harus dia terima. Bagaimana sih cara pelayanan yang terbaik terhadap apa yang kita layani? Nah itu tadi. Jadi kita diberikan pelatihan atau ilmu agar kiranya untuk bertindak ke depan agar lebih baik lagi. Itu yang pertama. SDM-nya dulu ya Bang. Manusianya. Ya. Yang kedua, kita benahi yaitu mengenai alat-alat komunikasi yang ada. Alat-alat komputer kita yang ada. Jangan sampai waktu kita menerima pelayanan yang namanya komputer kita atau laptop kita lagi hang. Kasihan kepada masyarakatnya. Tidak optimal. Nah, hal demikianlah itu tahap-tahap yang ada. Yang ketiga, sewaktu kita melayani masyarakat dengan kata-kata yang baik, sopan santunnya terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Harus ada attitude ya Bang ya. Ada attitude. Apa yang dapat kami bantu? Nah, dengan adanya kategori yang demikian, masyarakat itu merasa enak, nyaman loh datang itu. Itulah gunanya ada tahapan-tahapan zona integritas terhadap manusianya, SDM-nya, dan alat yang harus digunakan tersebut. Sehingga masyarakat dalam hal ini merasa aman dan nyaman dia masuk di kantor polisi itu. Tidak lagi konon ceritanya ya, mungkin oknum ya. Itu mau kemana itu? Kurang indah seperti itu. Bahasa yang disampaikan kurang enak. Itu tadi etika. Tapi kalau kita menyampaikan kepada warga masyarakat dengan 3S. Senyum, sapa, dan salam. Mungkin mudah-mudahan masyarakat juga merasa enak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa yang dapat kami bantu Pak, Ibu? Mari silakan masuk.
Ini kan tata cara kitanya, pelayanan kitanya. Apalagi kalau polisi tersebut dengan muka yang sempurna, bersih, nggak nakut-nakuti. Nah itu biasanya kita gunakan dengan seragam. Ada pelayanan kita gunakan selempang. Nah, itu kebiasaan kita di SIM maupun di bayar pajak. Iya. Jadi sehingga masyarakat tuh merasa enak loh dilayanin kami sini. Mari Bapak Ibu duduk terlebih dahulu, kita antri, sehingga masyarakat juga merasa puas apa yang kita sampaikan. Itu saja untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin beberapa tempat yang belum seperti yang dikatakan oleh Bang Hadi tadi perlu adanya sosialisasi kembali nggak nih ya Bang? Mungkin ya Bang ya, kan bisa jadi di suatu tempat pelayanan publik ada SDM yang belum mengetahui Bang, belum mengetahui tata cara ataupun attitude yang harus dikeluarkan kepada masyarakat seperti itu Bang. Ada nggak sih Bang pelayanan sosialisasi ulang seperti itu Bang untuk SDM tersebut? Terima kasih. Yang mana dalam hal ini kalau dari kepolisian dia sudah dilatihkan terlebih dahulu. Okay. Jadi jauh-jauh hari si oknum ini yang akan ditempatkan di sentral pelayanan diberikan SDM-nya terlebih dahulu. Mampukah dia duduk di sana, ditempatkan di sana? Kalau polisian dalam hal ini kalau sudah menempatkan seseorang berarti mampu dia untuk menjelaskan segala sesuatunya. Nah, itu. Dan itu kemudian si oknum tersebut akan tahu tugas dan tanggung jawabnya. Jadi saya pikir tidak perlu disosialisasikan terhadap oknumnya, tapi perlu disosialisasikan kepada warga masyarakat. Ini loh pelayanan kita di kepolisian itu, mulai kamu masuk Polres caranya kayak gini. Di sana kita masuk di Polres itu, yang pertama-tama kita masuk itu kan ada pelang. Pelang itu gunanya untuk pemeriksaan. Apalagi kalau kita sekarang ini masalah COVID. Masuk pertama kita akan diperiksa suhu badan. Setelah suhu badan kita diperiksa, kita diberikan disinfektan, cuci. Dari ujung sana nanti kita tempat cuci tangan dan lain sebagainya udah kita siapkan kembali. Karena ini masalah COVID. Nah dari sana baru kita pelayanan. Apa yang saya sampaikan tadi mungkin tidak perlu saya ulangin lagi, tergantung dari manusianya masing-masing, sehingga insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi menuju WBK dan WBBM. Berarti dari dua komponen tadi, antara yang SDM di AHP tadi dan dengan masyarakat harus ini ya Bang ya, harus connect. Iya. Jadi masyarakat yang dilayani juga merasa enak dan nyaman. Ya. Oke. Terima kasih Bang Hadi. Kita beralih sejenak ke Bang Disman. Bang Hadi tadi udah panjang lebar, kita beralih sejenak nih ke Bang Disman. Bang, tadi kita berbicara tentang korupsi nih Bang. Ada nggak sih Bang upaya pencegahan atau sosialisasi untuk korupsi ini sendiri Bang? Ya, silakan Bang. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini sangat simpel, tapi jawabannya mungkin cukup lebar. Panjang sampai kemana-mana ya. Diringkas aja gitu nggak ya. Benang merahnya gitu. Baik, terima kasih. Saya agak menyimpang sedikit. Alhamdulillah, Kejaksaan Negeri Lampung Utara merupakan satu-satunya instansi yang pertama mendapatkan predikat sebagai wilayah yang bebas korupsi atau zona integritas. Dari Lampung Bang? Ya, Lampung Utara. Ya. Yang saya tahu Lampung Utara ya. Nah, itu bukan pencapaian yang mudah dan gampang. Pengalaman saya cukup sulit karena unsur penilaiannya sangat rumit, jelimet dan sangat kompleks. Artinya dari berbagai hal. Nah, berangkat dari situ, kebetulan di sisi lain juga
bidang tindak pidana khusus atau yang kita kenal selama ini Gedung Bundar juga menerima predikat sebagai wilayah bebas korupsi, zona integritas di Kejaksaan Agung. Ya. Itu sebagai apa ya? Artinya kan gambaran kepada kita. Nah, kita selama ini mendengar Gedung Bundar KPK, Bareskrim menangani perkara korupsi cukup lama. Bahkan di zaman Orde Baru juga undang-undang tindak pidana korupsi sudah ada. Di tahun 64 sudah ada, PNPS ada, di tahun 71 juga ada, nomor 371 sampai sekarang 2021, tapi ternyata kejahatan khususnya korupsi itu melihat dinamika sekarang ya, Iya. tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Barangkali mungkin menjadi budaya. Barangkali, bukan saya menyimpulkan ya, barangkali. Nah, memang kejahatan itu akan mengikuti tren perkembangan budaya manusia. Semakin tinggi teknologi, kejahatan modusnya juga akan semakin tinggi. Dan kejahatan itu juga tidak akan mati, kecuali manusia sendiri punah. Tapi bukan berarti kejahatan itu tidak bisa diminimalisir atau tindakannya preventif ya. Kejaksaan Agung sendiri mungkin pernah jor-joran menangani tindak pidana korupsi tahun 2008, pencanangan 531. Apa itu, Bang? Ini menjadi angka keramat saat itu. Satu Kejati menangani minimal 5 tindak pidana korupsi dalam 1 tahun. Menaikkan, bukan menangani, menaikkan. Kejari 3, Capjari 1. Kebetulan saya yang mengalami itu. Saat itu memang ya kalau dari tindak pidana korupsi yang terjadi sebetulnya itu bukan mencari, bukan nggak sulit, mencari nggak sulit. Tetapi yang kita pikirkan kemudian outputnya. Saat itu memang hampir semua berhasil dengan tingkat pencapaian yang ribuan. Tetapi setelah dipelajari kemudian apakah itu memberikan efek yang sangat ya katakan spektakuler? Ternyata tidak. Kejahatan korupsi itu bukan menurun. Menaik ya, Bang. Kalau menaik sih saya nggak bisa mengatakan itu ya. Tapi paling tidak, ya masyarakat Sama aja, Bang. artinya Transparansi Internasional sudah membuat indeksnya, indeks korupsi di Indonesia bukan turun, pernah turun. Tetapi saat itu kita untuk 2020-2021 sepertinya naik. Untuk dunia itu menjadi tolak ukur ya. Kalau angka-angka penanganan korupsi bahkan pengembalian ke negara mungkin sangat besar. Kejaksaan Agung sendiri cukup banyak. KPK apalagi. Kita lihat tertangkap tangan, OTT sampai sekarang. Berapa banyak kepala daerah yang ditangkap? Kalau dari kuantitas. Nah, bertitik tolak dari situ tahun 2009 Kejaksaan Agung merubah pola pikirnya. Kita tidak memakai kuantitas, tetapi lebih kepada perubahan mindset, behavior set, culture set. Artinya pola pikir, pola tindak, budaya kerja. Bergerak dari situ Kejaksaan Agung tidak membuat 531, tidak. Polanya harus dirubah. Kita lebih soft action ya. Bagaimana kita merubah mindsetnya masyarakat sehingga saat itu dikedepankan tindakan pencegahan yang bisa diimplementasikan melalui bidang Pitsus, Intel dan Datun. Tahun 2015 ada TP4D. Salah satu tujuannya itu untuk pencegahan sehingga melibatkan Intel dan Datun. Saat ini juga secara nyata kita lihat bahwa Pitsus Kejagung sudah sangat jauh merubah mindset cara berpikirnya. Di situ ditentukan bahwa setiap Kejari itu tidak dibebankan harus menangani tindak pidana korupsi. Jadi seperti apa sekarang, Bang? Tidak harus. Tidak harus. Iya, tidak harus. Artinya memang secara moral kita menaikkan perkara, karena perkara korupsi setiap daerah sepertinya masih ada kan, seperti tidak punah, yang tidak habis ya. Nah, tetapi kita harus lihat juga kualitas perkara itu. Artinya jangan sekedar dinaikkan kerugian negara mungkin 20 juta, naikkan. Kita juga harus melihat kalau perkara itu nilainya sangat kecil, dikenal dengan optimalisasi. Artinya tidak harus dibawa ke ranah pengadilan, barangkali diberikan sosialisasi, terus
si orangnya mengembalikan kerugian negara, mungkin tidak harus dipidanakan. Nah, selanjutnya melalui bidang datun, Kejaksaan Agung Jor-joran, kita selalu membangun kemitraan, link and match, supaya satu paham bahwa korupsi itu salah. Kejaksaan Agung melalui bidang perdata melakukan pendampingan. Pendampingan misalnya dana desa didampingi. Ke masyarakat langsung. Ya, seperti itu. Intel juga seperti jaga desa. Oke. Artinya kan langsung ke masyarakat floor, Iya. tataran bawah. Dalam pelaksanaan proyek juga kita pertama sekali memang kita telah diberikan mindset untuk pendampingan. Pendampingan itu jangan dimaknai membenarkan perbuatan yang salah, tapi bagaimana supaya perbuatan itu dilaksanakan secara benar. Karena kita tidak represif, tapi preventif. Nah, tadi menyinggung apakah ada? Iya. Nyata ada. Ada ya Bang? Secara nyata ada. Secara nyata contohnya nyata nih. KPK dengan kejaksaan membuat perjanjian kerjasama antara lain satu ya dari berbagai masalah pengamanan aset. Karena pada saat dilantik Pak Jaksa Agung 2 tahun yang lalu, itu salah satu tugas beliau ditugaskan Presiden, bagaimana menyelamatkan aset yang ada. KPK dengan beberapa kejadian yang sebagai mungkin masih saya katakan sebagai pilot project atau role model, Lampung kebetulan belum, Sumatera Utara salah satunya, membuat MOU perjanjian kerjasama, bagaimana kejaksaan itu melalui bidang datun membuat terobosan ataupun kerjasama dengan Pemda. Bagaimana menyelamatkan aset-aset yang selama ini mungkin tidak jelas atau di tangan pihak ketiga. Iya. Karena menurut hasil dari survei KPK, tingkat korupsi yang nomor 1 paling tinggi itu pengadaan barang dan jasa. Oke. Nah, jadi yang pertama dioptimalisasikan tentukan di sana ya. Iya. Nah, terkait dengan temuan ataupun surveinya KPK, kita sekarang diupayakan ataupun diberikan semacam apa ya, early warning oleh Kejaksaan Agung bagaimana kita mendampingi terhadap proyek pengadaan barang jasa. Dan kita memang sosialisasi terhadap hal itu. Kita berkirim surat. Dan kemarin terkait COVID, secara jelas Pak Jamdatun sebagai perwakilan Pak Jaksa Agung telah membuat sebuah terobosan langsung dengan Ketua LKPP dan BPKB. Kita in-house training bagaimana supaya penanganan COVID ini optimal, sesuai sasaran dan sedapat mungkin tidak menyimpang. Artinya kan uang negara itu tidak lari dari tujuannya. Karena korupsi itu kan represif itu sebetulnya kan belum tentu sesuai dengan tujuan kegiatan itu kan gitu ya. Tapi ini di early warning bagaimana supaya tepat sasaran sehingga diberikan arahan-arahan langsung dari Jamdatun, Pak Jamdatun, LKPP, BPKB. Bagaimana pengadaan katakan seperti yang kemarin untuk pengadaan barang jasa di COVID. Itu yang secara nyata pencegahannya. Nah, kalau sosialisasi terhadap masyarakat jelas kalau kita lewat dari kejaksaan kita jelas di situ terlihat semboyannya kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, Jauhi hukuman. Ini yang menjadi titik poin pertama bagi kami bahwa kita tidak selalu menekankan pendekatan hukum secara represif, tapi preventif. Bagaimana supaya masyarakat melihat hukum? Artinya ini salah, ini salah. Itu kan merubah mindsetnya. Ya. Terkait maaf Bang, sama potong. Terkait korupsi tadi kan pastinya ada yang namanya pelapor atau whistleblower nih Bang. Ya. Itu pelapornya itu boleh gimana ya Bang? Bahasanya lebih boleh mengetahui nggak Bang dari tindak pidana korupsi itu sendiri Bang? Baik, terima kasih ya. Pasal 108 KUHP mengatur masalah pelaporan tindak pidana. Iya. Tetapi secara nyata-nyata dan jelas di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikatakan pelapor itu wajib dilindungi dan tidak bisa membuka identitas pelapor. Nah, Jadi identitasnya tidak boleh tidak, di-share ke publik ya, ya, Bang, ya? tidak. Memang dia dilindungi bersama dengan narkotika. Iya.
terkait pelapor memang di undang-undang jelas dinyatakan perlunya peran serta masyarakat di undang-undang tindak pidana korupsi, dan PP 53 tahun 2018 mengatakan bahwa pelapor itu punya hak mendapatkan semacam apa ya, bukan gratifikasi. Kalau di situ diaturkan seper 1000 dari yang dipulihkan itu, tapi saya juga belum tahu sejauh mana. Artinya kan itu mendorong masyarakat bagaimana berpartisipasi memerangi korupsi. Benar. Terkait pertanyaan saudari Amil tadi, apakah berhak Iya, berhak. mengetahui? Biasanya kalau ada pelaporan, mekanismenya kita mengundang pelapor. Kita undang pelapor dulu. Ya, memang tidak selalu. Tergantung nanti yang dilaporkannya seperti apa. Kalau di laporan itu sudah secara gamblang, artinya bukti atau apa bisa kita gambarkan di situ, perbuatannya tergambar situ, mungkin tidak kita panggil kan seperti itu. Artinya kan kita langsung action. Tetapi bila mana laporan itu misalnya agak sumir atau bagaimana, nggak terlalu jelas, kita panggil pelapor terkait laporannya. Yang kedua, setelah kita action itu kan terbuka, ada yang sifatnya terbuka, ada yang tertutup. Tapi begitu masuk ke ranah penyidikan menjadi terbuka. Terbuka. Iya. Oke. Nah, terbukanya mungkin barangkali tidak harus diekspos, tetapi bisa dilihat melalui, ya seperti sekarang kan memang apa, di era 4.0 ini kan memang Digital. ya era digitalisasi. Iya. Itu bisa dibuka website. Kejaksaan sekarang sudah memperkenalkan CMS, dan seperti yang dijelaskan Pak Irham tadi, di PTSP bisa dibuka. Itu ada aksesnya untuk publik. Apalagi memang zaman Covid sekarang menghindari face to face ya. Ya, interaksi langsung menghindari. Nah, memang pelapor berhak tahu. Kalau tidak, misalnya tidak bisa dibuka di situ, mereka berhak mempertanyakan ke sana. Dan itu dibuka, diberikan kesempatan. Jangankan pelapor, masyarakat umum juga diberikan akses kok. Kan bisa, misalnya penanganan perkara kami yang sekarang sejauh mana, kecuali masih tertutup ya. Kalau sifatnya tertutup memang nggak bisa. Kami juga tidak mau maladministrasi. Ya, penegak hukum melawan hukum kan, ya bagaimana jadinya negara ini kan seperti itu. Nah itu kalau berhak tahu ya tahu. Baik. Ya. Terima kasih Bang Disman. Penjelasannya cukup kompleks dan mengedukasi masyarakat dari Lampung Utara. Sekarang kita beranjak sejenak ke Bang Irham. Bang, Amal pengen tanya nih Bang, menurut Abang untuk mengukur suatu keberhasilan dari pembangunan zona integritas nih Bang, bagaimana Bang? Langkah-langkahnya mungkin Bang dari perspektif Abang. Ya, silakan Bang. Ya, terima kasih. Pada hakikatnya mengukur keberhasilan zona integritas itu ya pada intinya adalah adanya transparansi atau pelayanan publik yang secara optimal terhadap masyarakat. Itu adalah suatu keberhasilan yang utama. Dalam hal ini kepuasan masyarakat pada intinya, kenapa ada ZI, ada WBK, itu semua diperuntukkan untuk pelayanan terhadap masyarakat. Kalau dulu itu pelayanan itu tadi terkadang ada pungli, ada korupsi. Definisi kata pungli itu, pungutan liar itu adalah kerugian terhadap masyarakat, person. Tetapi ketika korupsi, maka kerugian terhadap negara. Nah, bicara tentang bagaimana keberhasilan itu tadi, adanya kepuasan masyarakat, kemudian di suatu daerah itu menjadi suatu zona yang nyaman, kemudian kepercayaan publik meningkat terhadap aparat penegak hukum atau pelayanan pemerintah. Nah, itu adalah keberhasilan pada intinya. Apabila di suatu daerah itu kriminal tinggi, kemudian pemerintah daerah orang tidak ada yang mau berinvestasi, kemudian laporan atau labdu meningkat, kemudian banyak kasus korupsi yang ditangani. Nah, itu mungkin tidak berhasil dalam penegakan zona integritas. Nah, itu tadi pada intinya zona integritas itu keberhasilannya itu tadi, adanya kepuasan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap publik atau masyarakat. Nah, mungkin itu. Kalau di Lampung Utara sendiri bagaimana Bang? Karena Abang kan yang sudah melalang buana di Lampung Utara, pasti sedikit banyak paham tentang Lampung Utara. Ya, Lampung Utara ini berawal dari adanya
OTT dari KPK kemarin agak down tentang kepercayaan masyarakat tentang Benar-benar. pelayanan pemerintahan dan juga pelayanan terhadap suatu pemerintah daerah. Kemudian perlahan-lahan ya sekarang ini berbenah, mulai melibatkan juga dari KPK untuk melakukan pengawasan, kemudian ombudsman, kemudian adanya upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan transparan terhadap masyarakat. Kemudian juga bahkan sekarang ini, dulu itu sifatnya ketika bicara rolling jabatan, kepala dinas atau besok udah di-SK-kan dan dilantik siapa. Kalau sekarang ini sudah mulai dilelang, jabatan itu dilelang, masyarakat melihat siapa yang mendaftar dan diberikan kesempatan secara umum dengan prasyarat eselon-eselon. Nah itu upaya pemerintah daerah Lampung Utara sudah mulai. Pemerintah daerah sudah mulai memberikan transparansi terhadap masyarakat, kemudian juga ya kepuasan masyarakat ya alhamdulillah sudah meningkat dan perlahan-lahan juga tidak ada lagi yang jarang saya dulu. Kalau dulu itu kan dikit-dikit aksi demo mahasiswa segala macam. Alhamdulillah sekarang ini ya perlahan-lahan masyarakat sudah mulai Kalau ada kepercayaan. berapa nih Bang? Berapa persen kepuasan publik terhadap pelayanan? Sementara ini sekitar 75% lah. 75%. Sudah ingin mencapai nilai baik atau hijau lah. Iya. Kalau bicara tentang literasi itu kan dulu kan ada kriteria C, B, dan A. Iya. Kalau sekarang ini ada istilah baik, sangat baik, dan memuaskan. Nah itu. Nah mungkin sekarang masih kategori baik lah, Pak. Baik. Literasi Berarti untuk ke tingkat yang A atau sangat memuaskan perlu langkah-langkah nih ya Bang. Iya. Perlu langkah-langkah. Iya. Langkah-langkahnya tadi harus transparansi dan lain-lain. Iya. Yaitu tadi pelibatan semua elemen. Iya. Bicara tadi korupsi itu bukan kesalahan dari suatu institusi ataupun pemerintahan, tapi oknum yang disampaikan Pak Adi tadi. Terkadang itulah tadi pembekalan sumber daya manusia yang kualitas atau kualitas. Ya tadi pembekalan contoh Pak Adi tadi memberikan contoh dalam hal ini keanggotaan apa SPK, dia diberikan pelatihan atau pembekalan sumber daya manusia yang memang membidangi di bidangnya. Karena dalam Al-Quran itu apabila suatu pekerjaan dikerjakan bukan ahlinya maka tunggu saja kehancuran. Nah itu. Nah mungkin kedepannya pemerintah atau juga aparat penegak hukum dalam hal ini langkah-langkahnya itu tadi sudah disampaikan oleh masing-masing, sudah memberikan upaya dan langkah-langkah, tapi kembali lagi pada intinya melibatkan seluruh elemen. Saya berharap tidak hanya ini, tapi seluruh elemen dapat memantau itu tadi, sehingga benar-benar ketika ada suatu contoh sekarang ini yang saya sampaikan tadi dari awal, kita ingin mengejar tentang korupsi, ingin tahu tentang adanya kerugian negara. Ini dari mana? Karena kewenangan itu jelas hanya satu, BPK yang berikan kewenangan untuk mengaudit kerugian negara. Tapi kan kembali lagi saya berharap juga APH juga jangan gampang juga menerima laporan atau labdu yang mana ketika tidak diduga ya tadi memang perlu memberikan pelayanan terhadap masyarakat juga tentang pelapor diberikan juga, tapi juga ketika dari melakukan penyelidikan di tingkat sidik atau ini tidak ada prasyarat bukti dalam hal ini kerugian negara, tidak semata-mata untuk dipanggil atau berulang-ulang gitu. Sidik naik ketika sidik. Kalau dalam tadi itu Pak Adi menyampaikan ketika ingin memasuk dievaluasi terlebih dahulu, sehingga disaring terlebih dahulu sehingga momok itu tidak ada ketakutan ketika orang menjabat, takut nanti dilaporin sama ini, saya nanti diperiksa sama ini sehingga diperas ini. Nah itu kan menjadi momok gitu kan terhadap masyarakat atau juga terhadap pemerintahan atau terhadap pegawai gitu kan atau ASN gitu. Saya berharap juga dari APH juga tidak semerta-merta memberikan ruang terhadap, sehingga saya juga dan Pak Kabak Hukum berdiskusi, Lampung Utara ini labdu tertinggi se-Provinsi Lampung, tunggakan sampai 152 laporan aduan gitu, yang mana itu kan terpantau, apalagi sekarang ini setiap laporan itu dihapus secara online gitu Pak ya, masing-masing ada online dan bisa terpantau berapa tunggakan segala macam, sehingga
nama baik Lampung Utara juga. Lampung Utara sedang berbenah dari keterpurukan. Memang kita sudah Menuju pembangunan. iya dipisit, bahkan permasalahan tentang pekerjaan 2018 sampai sekarang pun menjadi polemik juga, sampai dengan beberapa item gugatan perdata sekarang ini Pemda digugat gitu kan. Ya, ini dalam penyelesaian dan memang Lampung Utara mulai berbenah gitu. Nah, mungkin itu. Dari BPK tadi ya Bang ya. Kita Iya. harap untuk Dibuka transparan dan gitu. nggak error lagi ya Bang. Iya. Karena kembali lagi di undang tersebut juga memberikan suatu ini juga, ketika memang ada LHP diberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara. Ketika kerugian negara sudah dikembalikan, maka tidak ada lagi kerugian negara dan sifatnya ya tidak ada permasalahan lagi, bukan sifat ketika kan terkadang contoh ini dia tanpa sadar itu adalah sebuah perbuatan korupsi tadi atau KKN korupsi dan nepotisme tadi. Dia tidak tahu kalau itu sebuah perbuatan yang menyalahi undang-undang tadi. Sampaikan Mbak Risma salah satunya gitar tadi. Ya. Pak Presiden tidak pernah tahu kalau itu masuk dalam undang-undang, itu gratifikasi. Dan juga mungkin juga ada contoh ketika dia meng-up juga markup itu kan, dia tidak tahu juga karena ada standar harga yang diinikan juga, mungkin dia tidak tahu itu berapa ininya, sehingga kembali lagi ketika masyarakat memantau, masyarakat juga bisa tahu, oh kok ini perkara ini diem aja gitu kan, oh perkara ini kok tidak ada ininya sama sekali gitu kan. Jadi ada take and give Iya. masyarakat. Contoh bicara tentang seumpama ada LHP tentang fisik proyek gitu kan, fisik proyek di suatu instansi dinas. Nah kita bicara tentang impres di pasal 8 itu kan jelas ada kewenangan itu dari tingkat PA. PA itu pengguna anggaran, KPA kuasa pengguna anggaran, kemudian PPK, PPTK, itu maka semua akan bisa kita masyarakat tahu loh, oh kok ini ada timpang ya, kok ini, sehingga masyarakat dapat memantau gitu loh. Saya berharapnya itu tadi, adanya transparansi dan juga LHP, kecuali dalam tingkat penyelidikan tadi, kata Mbak Nisman tadi, karena kalau seseorang belum tersangka masih dalam tingkat penyelidikan, itu adalah rahasia dan diskresi penyidik atau juga iya tertutup, kecuali sudah berdasarkan gelar perkara menyatakan seorang ini, oh ini adalah naik statusnya ke dari sebagai tersangka gitu. Nah mungkin itu akan panggil media atau lain gitu kan. Nah mungkin itu Masih duga-duga belum bisa karena kembali lagi ya, kalau seseorang belum sebagai tersangka masih terlapor dipanggil sebagai saksi. Jangan sampai juga kita tadi melindungi dia juga di dalam KUHAP itu ada hak-hak dari tersangka juga, bahkan tersangka punya hak-hak loh, hak-hak ketika dia merasa iya, apalagi putusan MK 2014 itu memperluas kewenangan pasal 77, bukan hanya sebatas tingkat sidik tapi juga dalam perlakuan, intimidasi, penggeledahan pun dapat di pra-peradilan gitu dalam suatu tahapan gitu. Nah itu Mbak Mal. Jadi kembali lagi saya berharap adanya pelibatan oknum atau masyarakat gitu di bidang tadi, ada ormas, ada LSM, ada media yang memantau. Iya, sehingga tadi tidak ada juga satu pencegahannya juga, oh tahu diketahui publik ini gitu kan, diketahui publik, sehingga ada kalau terjadi suatu tadi oknum yang berbuat gitu kan, jadi bisa masyarakat menilai juga, oh ini ada apa gitu kan. Nah itu mungkin gitu. Iya langsung. Kayaknya langsung aja nih Bang, closing statement dari Abang. Apa nih Bang yang pengen Abang sampaikan ke masyarakat? Adakah saran ataupun harapan tersendiri untuk masyarakat tentang ZI ini Bang? Ya, saya berharap di mana bumi dipijak di lagi dijunjung. Ini kabupaten kita, kabupaten tertua, sudah memiliki 7 anak gitu, pecahan anak dari Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, kemudian Liwah sampai dengan Krui. Bahkan ada wacana lagi terakhir Sungai Bunga Mayang. Lampung Utara ini adalah kabupaten tertua. Saya berharap semua elemen menyayangi juga Lampung Utara. Dalam hal ini kita tidak bisa berbuat, minimal jangan merusak. Jangan merusak. Kalau bahasa kami wong Palembang itu, kamu tidak pacak ngenjau apa-apa, minimal jago nama baik. Jadilah.
Nah, dalam hal ini semua elemen mencintai dulu kabupatennya. Tadi Pak Adi sudah bercerita juga story beliau bahwasanya Lampung Utara ini sangat beliau cintai. Dalam hal ini kembali ke elemen masyarakat, cintai dulu kabupaten kita Lampung Utara. Lepaskan dulu ego kita tentang partai, tentang segala macam, tapi kembali lagi ini kabupaten kita yang harus kita junjung tinggi. Dalam hal ini nama baiknya raih prestasi-prestasi. Alhamdulillah kami di kampus UMKO ini khususnya Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, kami perlahan-lahan tapi belum ada memang perhatian dari pemerintah. Kami mengikuti kegiatan nasional, Pak. Alhamdulillah kemarin di bulan Februari kami menjuarai lomba puisi tingkat nasional, Pak, di Banda Aceh. Nah, kemudian juga juara 2, walaupun juara 2 tapi ada upaya kita. Nah, ini juga adik-adik sedang berupaya juga mengikuti lomba juga peradilan semu di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan membawa harum juga nama Lampung Utara. Dan ini harus Kota menjadi Lampung Utara. Sorotan pemerintah seharusnya, Bang. Iya, Pertimbangan apresiasi dari pemerintah Iya. kabupaten. Mungkin masih rek vakum dalam hal ini, masih kosongnya kepemimpinan. Dalam hal ini kan masih PLT belum definitif, masih banyak juga yang belum definitif. Mungkin pemerintah belum juga memperhatikan satu-satunya universitas di Lampung Utara ini, dalam artian Kota Bumi, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini kan salah satunya dan pertama kali di Lampung Utara. Nah, mungkin itu. Padangnya edukasi seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah. Iya, seperti itu Mbak Amal. Oke. Ya. Terima kasih Bang Irham Ya, untuk sama-sama. closing statementnya. Kita beralih sejenak ke Bang Hadi. Bang, mungkin langsung aja Bang, terkait saran ataupun masukan kepada masyarakat serta closing statement dari Bang Hadi. Silakan Bang. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya selaku Kabakop mewakili Bapak Kapolres. Kami dari Kepolisian Resort Polres Lampung Utara berharap kepada warga masyarakat Kabupaten Lampung Utara, jangan pernah ragu dan takut untuk datang ke Polres Lampung Utara maupun ke Polsek jajaran. Kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat. Insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali Bang Hadi, singkat jelas padat. Semoga pelayanan di Polres akan menjadi lebih baik ke depannya. Terakhir, udah dari Bang Irham sudah, Bang Hadi sudah, dari Bang Disman nih Bang. Apa nih Bang, saran ataupun masukan, harapan-harapan tertentu untuk masyarakat Lampung Utara nih Bang. Silakan Bang. Terima kasih. Segenap masyarakat Lampung Utara yang kami cintai dan sayangi, saya mewakili pimpinan Ibu Kajari beserta segenap keluarga besar Kejaksaan Negeri Lampung Utara menyampaikan bahwa zona integritas itu bukanlah sesuatu yang hanya dalam alam hayalan. Secara nyata, Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah diberikan amanah dan kepercayaan sebagai institusi yang memperoleh predikat wilayah bebas korupsi tahun 2018. Pencapaian wilayah zona integritas wilayah bebas korupsi bukan perkara mudah dan bukan main-main, yang dalam bahasa sekarang bukan kaleng-kaleng, tetapi itu dicapai dengan keringat dan kerja keras dan semangat. Sesuai dengan amanat pimpinan Bapak Jaksa Agung yang mengatakan bahwa ini momentumnya sesuai dengan sumpah pegawai negeri sipil, melayani bukan dilayani. Dan beliau telah berpesan bahwa segenap aparat kejaksaan harus berbakti untuk bangsa dan negara. Kepada seluruh masyarakat Lampung Utara, kami siap memberikan pelayanan dan kami juga mengundang partisipasi dari segenap masyarakat Lampung Utara untuk memberikan masukan, informasi, dukungan kepada kami, karena kami ada, masyarakat ada. Kami tidak ada kalau masyarakat tidak ada, dan kami ada untuk masyarakat. Kami sangat membutuhkan dukungan, masukan, informasi
dan pengawasan dari saudara semuanya. Kami dapat mencapai zona integritas wilayah bebas korupsi itu atas partisipasi dan dukungan dari segenap masyarakat dan elemen, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, dan instansi yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Mari kita bersama-sama membangun Lampung Utara. Semoga Lampung Utara semakin berjaya dan mendapat wilayah zona integritas, semua instansi zona integritas wilayah bebas korupsi, dan bahkan mendapat zona integritas wilayah bebas bersih dan melayani. Sebagaimana amanat dari undang-undang bahwa keselamatan masyarakat dan kemakmuran masyarakat adalah hukum yang tertinggi dan utama. Untuk itu, sekali lagi kami undang masyarakat Lampung Utara untuk segera memberikan masukan, dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan jajarannya ke bawah telah secara nyata merubah mindset dan pola pikirnya dengan semboyan kenali hukum, jauhi hukuman. Jangan takut dengan kejaksaan, silakan Datang kejaksaan. menjadikan kejaksaan sebagai mitra. Ya. Karena masyarakat senantiasa akan memberikan pelayanan terbaik dengan dasar transparansi dan akuntabilitas. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Sama-sama berjuang. Terima kasih kepada Bang Lisman. Salam adiaksa. Ya, salam sehat. Terima kasih kepada Bang Lisman, Bang Irham, Bang Hadi yang sudah berkenan memenuhi undangan dari Warna ID, yang sudah berbincang-bincang, mengedukasi masyarakat Lampung Utara. Harapannya untuk ini masyarakat Lampung Utara memahami adanya zona dari integritas ini. Terima kasih Bang. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali dalam ruang tertentu dan membahas hal-hal yang lain mungkin. Jangan bosan-bosan untuk mengedukasi masyarakat Lampung Utara. Ya. Pedoman pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dapat didukung oleh semua, baik itu instansi maupun masyarakat. Semoga program dari WBK dan WBBM ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Saya Amalia selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan dalam bersikap, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe channel YouTube kami untuk memberikan informasi-informasi terbaru kepada masyarakat Lampung Utara. Saya akhiri billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.